Saudara-saudariku yang terkasih, Pace Ebene. Pada hari ini kita merenungkan Injil Matius pasal 18 ayat 21 sampai dengan 35. Sekali peristiwa, Petrus datang kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, sampai berapa kalikah aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 70 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Ketika ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan segala hutang itu. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Maka raja itu menyuruh memanggil hamba pertama tadi dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan, karena engkau memohonnya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu, seperti aku telah mengasihi engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan dia kepada algojo-algojo, sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Demikianlah Bapakku yang di surga akan berbuat terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Saudara-saudariku yang terkasih, Injil ini membantu kita untuk merenungkan 3 poin penting terkait pengampunan dalam kehidupan Kristiani kita. Hal yang pertama, pengampunan sebagai tanggapan atas pengampunan yang diterima. Yesus menekankan bahwa kita sebagai orang percaya harus mempraktikkan pengampunan sebagaimana Allah telah mengampuni kita. Ketika kita menyadari betapa besar dan luasnya kasih Allah yang mengampuni dosa-dosa kita, hal itu harus menggerakkan kita untuk memberikan pengampunan kepada mereka yang telah menyakiti atau melukai kita. Pengampunan yang kita berikan kepada orang lain adalah bukti nyata dari pengalaman pengampunan yang kita terima dari Allah. Hal yang kedua, beratnya
konsekuensi dari ketidakmampuan untuk mengampuni. Yesus menjelaskan bahwa ketidakmampuan untuk mengampuni membawa konsekuensi yang berat. Seperti dalam kisah hamba yang tidak mengampuni sesamanya, kita juga dapat mengalami pembatasan berkat Allah dan merasakan beban berat dari kebencian, amarah, dan dendam di dalam hati kita. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami bahwa ketidakmampuan bukan hanya membahayakan hubungan kita dengan sesama, tetapi juga hubungan kita dengan Allah. Hal yang ketiga, pengampunan sebagai proses yang berkelanjutan. Pengampunan adalah proses yang berkelanjutan dalam kehidupan Kristiani kita. Hal ini tidak hanya terjadi sekali, tetapi harus diulang-ulang dalam setiap hubungan dan situasi. Meskipun mungkin sulit, kita dipanggil untuk mengampuni tanpa batas, sebagaimana Allah mengampuni kita tanpa batas. Masa Prapaskah adalah waktu yang tepat bagi kita untuk merenungkan kembali panggilan untuk mengampuni dan memperbaharui komitmen kita untuk hidup dalam kasih dan pengampunan yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Saudara-saudariku yang terkasih, dengan merenungkan Injil ini, khususnya tentang pengampunan, marilah kita menggali lebih dalam akan makna dan pentingnya pengampunan dalam kehidupan Kristiani kita. Semoga Roh Kudus memberikan kita kekuatan dan kemampuan untuk mengampuni sesama dengan tulus, sehingga kita dapat menjalani kehidupan yang sesuai dengan kehendak Allah dan mencerminkan kasih dan pengampunannya kepada dunia di sekitar kita. Tuhan memberkatimu.